Kita mau sama-sama belajar dan berjaga-jaga melewati peristiwa-peristiwa Natal, karena Desember ini kita sudah masuk di dalam bulan-bulan di mana kita memperingati peristiwa-peristiwa Natal. Peristiwa Natal tidak dapat dipisahkan dengan mukjizat, karena peristiwa Natal itu penuh dengan mukjizat, sehingga saya percaya apabila Yesus lahir di dalam hidup kita, kita percaya mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu Yesus sendiri adalah sumber mukjizat. Kita boleh mempunyai segala sesuatu, kita boleh sukses, kita punya uang banyak, ya, rumah besar seperti istana, tapi tanpa Yesus lahir di dalam kehidupan kita maupun dalam rumah tangga kita, semuanya nol besar, bahkan seperti neraka. Tetapi meskipun kandang yang kotor, kalau Yesus ada, Yesus lahir di situ, Yesus Immanuel beserta kita, kandang bisa jadi istana di mana 3 raja membawa persembahan untuk menyembah Dia. Mulai sejak lahirnya Yesus, saudaraku, kita lihat bahwa manusia hidup sungguh-sungguh dibawakan oleh Tuhan, bahwa Dia datang bukan sekadar membawa kabar baik. Yesus datang bukan sekadar membawa ajaran, tapi Dia sekedar datang membawa sesuatu yang sangat baik bagi kita. Dikatakan Dia patahkan segala kuk, Dia patahkan segala kutuk, segala belenggu dosa, ikatan kuasa setan, beban yang menindas, gandar yang membuat manusia tidak berdaya, segala tongkat yang tertindas, yang menindas kita sehingga kita terbungkuk-bungkuk. Supaya orang yang menerimanya menerima kuasa dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, Natal ini adalah jaminan perjanjian kekal. Allah membuat kita yang mau menerimanya, mau menerima sesuatu yang kekal, artinya sesuatu yang tidak berubah. Jaminan yang mendapatkan hal yang berharga yang kekal. Kalau yang menjamin manusia, saudara, entah itu suami kita, itu saudara kita, itu mertua kita, itu bos kita, sekalipun itu semua dari mereka, saudara, manusia bisa meleset. Tapi kalau yang menjamin Yesus Kristus Tuhan, tidak akan pernah meleset dan mengecewakan kita. Kita lihat bagaimana Maria mau menerimanya. Jadi dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, sebab aku ini hamba Tuhan. Yusuf mau menerimanya, orang Majus mau menerimanya. Cuma Herodes yang tidak mau menerimanya. Saudara, kita diberi kuasa untuk memerintah. Memerintah setan-setan yang terus menghancurkan kita. Memerintah sistem dunia yang menjerumuskan kita dalam dunia. Di dalam diri kita ada kuasa untuk memerintah, menghancurkan segala sesuatu. Asal ucapkan, saudara, kita pasti, asal kita tidak bimbang, itu akan terjadi. Perkataan kita penuh berkuasa, mengusir roh ketakutan, roh putus asa, roh kepahitan, mengusir segala pikiran negatif dalam diri kita. Perkataan kita dalam nama Yesus, kita dapat memberkati orang-orang yang saat ini mengadakan dalam keadaan yang susah, saudara. Kita tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang berkat-berkat Tuhan kita tahu. Kita bakal memasuki tahun 2022. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa setan yang menghambat segala berkat kita di dalam tahun 2022, saudara, kita patahkan di dalam nama Yesus. Saudara, tahun 2022 tidak boleh lagi menjadi tahun problem, tidak boleh lagi menjadi tahun air mata, tidak boleh lagi menjadi tahun sakit penyakit. Tapi kita ucapkan yang positif bahwa tahun 2022 adalah tahun pemulihan, tahun kesembuhan, tahun berkat Allah diturunkan atas kita. Ucapkan firman, ucapkan kata-kata berkat. Maka Tuhan akan membuka semua pintu yang tertutup. Dan apa yang Tuhan bukakan, tidak ada satu kuasa yang dapat menutupnya. Asal kita tidak bimbang, itu akan terjadi. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang dalam pikiran kita tidak bisa kita raih, sesuatu yang tidak bisa kita capai, tempat-tempat yang tidak bisa kita capai, yang tidak bisa kita raih. Tapi firman Allah dalam Zakaria 3 ayat 7 berkata, bahwa engkau akan berdiri di tempat itu dan masuk melihat anugerah Allah.
Kita, saudara, akan menjadi lambang kemurahan Tuhan. Kita akan menjadi lambang anugerah Tuhan. Kalau Yesus lahir dalam hidup kita, kita ini menjadi lambang kasih Allah, lambang sukacita surga, lambang berkat Allah. Saudara, kalau kita melihat suatu bangunan dan di atasnya ada salib, apa yang timbul dalam pikiran kita? Oh, itu gereja. Karena kita lihat apa lambangnya. Saudara, pada waktu Yesus lahir dalam hidup kita, maka firman Tuhan berkata kita harus dapat dilihat oleh dunia bahwa kita adalah lambang anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan. Saudara, dalam peristiwa Natal ini adalah peristiwa mujizat. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kalau kita ambil dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 35, saya bacakan dulu yang Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu." Saudara, dikatakan Tuhan menyertaimu. Dan dalam Lukas 1 ayat 30 dikatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia." Yang kedua, beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yang ketiga dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 35. Sebab malaikat itu berkata kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Sebab itu anaknya akan kau lahirkan akan disebut anak Allah." Saudara, yang pertama kita harus berjaga-jaga. Untuk apa? Untuk tetapnya Tuhan menyertai dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini mempunyai arti yang sangat luar biasa. Merupakan satu kunci dalam kehidupan kita. Karena kekuatan kita sehari-hari adalah penyertaan Tuhan. Musa pernah berkata kepada Tuhan, "Jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertai aku." Saudara, hidup jauh daripada penyertaan Tuhan akan membuat kita hidup penuh air mata. Karena selama Tuhan menyertai kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Apapun persoalanmu, perkara-perkara besar terjadi. Apa yang tidak kita pikirkan, itu Tuhan sediakan. Dia pasti hancurkan musuh-musuh kita. Tidak ada yang dapat melawan kita, karena Allah ada di pihak kita. Siapa yang bisa melawan kita? Kalau Tuhan menyertai kita, dia menenteramkan hati kita. Walaupun kita ada di tengah masalah, tapi ada sukacita, ada ketentraman, sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Karena di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah kemarahan, di tengah-tengah emosi, hati tidak tentram, kita tidak mungkin bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Kalau Tuhan menyertai kita, dia berikan sukacita yang tidak terkatakan. Ada satu sukacita yang besar. Firman Tuhan katakan dalam damai sejahtera, Tuhan memberikan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Berarti sukacita yang Tuhan berikan jauh melebihi dari dunia yang diberikan pada kita. Sukacita sejati bukan karena kita punya uang banyak. Sukacita sejati bukan karena kita punya pangkat. Sukacita sejati bukan karena kita punya kedudukan. Sukacita sejati bukan yang ada di bumi ini, tapi sukacita sejati adalah waktu kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan membela kita, dan memberikan yang terbaik untuk kita. Saudara, ada di dalam Yesaya 9 ayat 3 dikatakan, ada kuk, ada gandar, ada tongkat penindas yang menjadi beban di dalam hidup kita, maka Tuhan akan angkat semuanya. Kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai iman kita jatuh. Saudara, menghadapi tongkat penindas, kuk, gandar ini, saudara, Tuhan akan angkat beban ini kalau Tuhan menyertai kita. Jangan sampai kita iman kita jatuh karena ada kuk, ada beban dalam hidup kita. Jangan sampai pengharapan kita jatuh. Tapi biarlah lutut kita yang jatuh. Tengadah ke atas. Karena kita berdoa, karena kita tahu di atas masih ada jalan. Mungkin kiri kanan kita tidak ada jalan. Muka belakang tidak ada jalan. Tapi di atas masih ada jalan. Doa orang benar apabila yakin didoakan besar kuasanya. Kalau Tuhan menyertai, maka dia memberikan hikmat kepada kita. Saudara, mata kita bisa memandang ke depan. Mulut kita berkata-kata yang positif. Walaupun air kita boleh mengalir, tetapi hati kita tetap percaya
kaki kita tetap datang pada Yesus, tidak mudah putus asa, tidak khawatir, tidak stres, tidak takut. Doa kita semakin kuat, iman kita semakin kuat, pengharapan kita semakin kuat menghadapi segala perkara. Saudara, berarti lambang penyertaan Tuhan pada waktu itu adalah tabut Allah. Kenapa tabut Allah itu bisa dikatakan bisa dirampas? Karena Hofni dan Pinehas hidup di dalam kekudusan. Saudara, kalau hidup kita terpengaruh dunia, saudara, maka penyertaan Tuhan itu hilang. Karena kita tidak bisa mendengarkan teguran Tuhan. Kita nggak bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. Saudara, ibadah kita masih kasar, ya. Walaupun kita beribadah, kita suka marah, maki-maki orang. Tapi saudara, kalau Allah beserta kita, Allah menunjukkan bagaimana Allah membuktikan di Taman Eden makmur. Allah di Bahtera Nuh sekeluarga diselamatkan. Dikatakan Allah menyertai Musa dengan tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel di padang gurun bisa makan sampai kenyang, berjalan 40 tahun, sepatu tidak rusak. Bagaimana Allah menyertai Sadrak, Mesak, Abednego dalam penyiksaan dapur api yang dipanaskan 7 kali, selai rambut pun tidak terbakar. Bagaimana Allah menyertai Daniel dimasukkan dalam gua singa, gua kematian dengan ajaib, tidak diapa-apakan. Ketika Allah hadir di tengah-tengah perkawinan di Kana, di mana mereka kehabisan anggur, maka anggur air diubah menjadi anggur yang terbaik. Ketika Allah hadir di Lazarus yang meninggal, 4 hari dan busuk, Lazarus pun bangkit kembali. Selama Allah hadir menyertai kita, tidak ada perkara mustahil. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan Yesus Emmanuel, Dia menyertai kita. Yang kedua dikatakan ada kasih karunia. Saudara, jangan takut karena kita mendapatkan kasih karunia. Kita harus berjaga-jaga agar tetap beroleh kasih karunia. Saudara, kapan kita beroleh kasih karunia? Ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Ketika kita mengimani suara Tuhan. Ketika kita menyimpan dalam hati suara Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Apapun yang Engkau nyatakan, apapun yang Engkau sampaikan, aku percaya, aku imani, aku laksanakan. Maka ketika itulah kita beroleh kasih karunia Tuhan. Bagaimana seperti respon Maria? Sehingga Maria mengalami perkara yang dahsyat. Maria sangat menghargai menerima kasih karunia. Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Ada satu kerendahan hati. Dengan perkataan Allah yang tidak mengerti, yang tidak masuk akal. Dia menyerah pasrah dengan segala keterbukaan. Dia menerima hal yang sulit dimengerti dengan resiko kehancuran hubungannya dengan Yusuf. Tapi dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Saudara, kita berkata kepada Tuhan, kita ini hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Kita bukan hamba uang, bukan hamba iri hati, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba dunia, bukan hamba dengki, bukan hamba marah, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Saudara, kita mempunyai sikap yang percaya dan taat. Kalau kita percaya akan perkataan Tuhan, meskipun banyak resikonya yang akan kita alami, tetapi kita percaya Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Dia memuliakan Tuhan. Bagaimana Maria memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah tekanan yang menekan hidupnya, dia memuliakan Tuhan. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Dia. Saudara, firman Tuhan bukan cuma untuk Maria, tapi juga untuk kita. Jangan pernah kita takut. Selama kita dipimpin olehnya, kita akan menyaksikan kemuliaan dan perkara-perkara dahsyat di dalam hidup kita. Saudara, bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia yang serba penuh dengan kejahatan, tapi Nuh menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, yang ketiga kita lihat, malaikat Tuhan menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, ketika kita harus berjaga-jaga, jangan sampai pengurapan Tuhan ini hilang dalam badan kita. Biarlah pengurapan Roh Kudus itu tetap turun atas hidup kita.
berkat yang terbesar, yaitu kalau kita diurapi. Saudara sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mengakui atau tidak mengakui, pada dasarnya manusia sekarang hidup dalam keterbatasan. Kita ini terbatas dalam kemampuan kita. Kita terbatas di dalam menghadapi tantangan. Kita cenderung untuk mudah kecewa, cenderung mudah putus asa, gampang lemah. Kita terbatas dalam mengontrol emosi, saudara. Kadang-kadang emosi kita ini meledak-ledak, apalagi kalau marah. Kita terbatas dalam merancangan hari depan kita, mudah ikut-ikutan. Kita tidak menjadi orang yang terpengaruh. Tapi kalau kita diurapi Tuhan, maka kita akan berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Karena apa? Di dalam Roma 3 ayat 23, manusia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yaitu manusia sudah kehilangan kuasa, kehilangan otoritas. Kita lihat Hawa sudah pakai pikirannya sendiri. Manusia sudah menjadi bodoh dan mulai kehilangan semuanya. Banyak orang jadi bodoh pakai pikirannya sendiri. Tidak mau mereka mau menjadi seperti Allah. Pada dasarnya manusia ini sudah powerless, kehilangan kuasa. Seperti Paulus berkata, setiap kali aku mau berbuat yang baik, yang jahat selalu timbul. Saudara, tetapi kalau kita diurapi Tuhan, maka kita menjadi kuat. Siapa yang perlu diurapi Tuhan? Ya, setiap orang yang mau kuat di dalam Tuhan. Mazmur 27 ayat 7 Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang diurapinya. Orang yang hebat bisa jatuh, orang yang pintar bisa gagal, tetapi orang diurapi Tuhan akan melihat perkara-perkara besar. Siapa yang perlu diurapi Tuhan? Semua yang melayani Tuhan dengan benar, bukan melayani Tuhan dengan terpaksa, merasa karena mampu, merasa ada waktu, tapi melayani Tuhan benar dengan menyenangkan hati Tuhan, ya, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Dan siapa yang mau diam, dia harus diurapi Tuhan, yaitu setiap orang yang mau sukses dalam keseharian yang menjadi tanggung jawabnya. Kita tahu raja-raja, nabi-nabi dulu, sebelum mereka berkuasa, mereka diurapi dahulu. Dan siapa yang mau diurapi Tuhan, yaitu setiap orang yang mau berjalan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak berjalan miring kiri, miring kanan, tapi kita jalan di dalam jalan Tuhan, kita diurapi Tuhan, maka saya percaya ada kemuliaan Allah yang turun atas hidup kita. Urapan Roh Kudus itu menjadikan mujizat di dalam hidup kita. Saudara, ayo di dalam kita merayakan Natal ini, bukan sekedar merayakan, tapi kita mau periksa hati kita. Apakah kita sebenar-benar hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan? Apakah pengurapan Tuhan itu terus ada di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh kasih karunia Allah itu tetap ada dalam hidup kita? Kita cek diri kita. Ayo saudara, kalau kita masih sudah kehilangan itu dalam tahun ini, kita mau kembali, kita pulihkan kembali. Kita percaya mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat Yusuf bagaimana Yusuf orang yang taat. Dia waktu dia membawa lari Yesus karena dikejar Herodes, saudara. Dia menggendong Yesus. Tetapi pada waktu Yesus sudah besar, saudara. Dikatakan Yusuf ini bekerja menggeraji kayu-kayu gelondongan untuk menghidupi Yesus. Tetapi ketika Yesus besar, semakin besar, berhikmat, semakin berkuasa. Nama Yusuf tidak disebut lagi. Nama Yusuf tidak ada ditulis lagi. Dihapus total, ya. Suami Maria tidak kelihatan lagi. Tapi saya percaya satu hari kita akan kembali melihat Yusuf tertulis di sana. Mahkota Allah yang cemerlang menyertainya. Pangkat tinggi kemuliaan besar Allah akan diberikan padanya. Ayo peristiwa Natal ini, biarlah Yesus benar-benar lahir dalam hidup kita. Bukan cuma kecil, tetapi semakin besar, dan kita semakin tidak kelihatan. Dan biarlah Yesus yang nampak di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Amin.